Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan membahas satu topik baru dari mata kuliah kita, pengantar manajemen. Dan ini adalah pertemuan awal, sehingga kita akan membahas dari awal juga. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang definisi manajemen. Baik, ketika kita mendengar atau melihat atau membaca kata manajemen, apa yang terlintas di dalam benak kita? Oke, banyak yang mengatakan bahwa ketika saya mendengar atau membaca atau melihat kata manajemen, yang terlintas adalah sebuah perusahaan. Manajemen ada manajernya, ada direkturnya, ada karyawannya, begitu. Dan saya kira itu tidak salah. Ada juga yang mengatakan bahwa manajemen itu mengatur sesuatu, menyusun, mengelola dan sebagainya. Dan saya kira juga itu bukan hal yang salah. Namun banyak dari kita, saya kira ketika berbicara tentang manajemen, yang terfikir memang hanyalah perusahaan yang pertama muncul dalam pikiran, karena di perusahaan ada manajer begitu. Dan ketika dihubungkan antara manajemen dengan misalnya sebuah kantor, misalnya sebuah kantor desa begitu, dan di mana di kantor desa itu ada kepala desa, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada pegawai-pegawainya, ada kepala urusan segala macam. Dan ketika dihubungkan manajemen dengan semisal kantor desa tersebut, seolah-olah banyak dari kita tidak memahami bahwa manajemen itu tidak ada di sana begitu. Seolah-olah manajemen tidak pernah ada di kantor desa. Atau ketika melihat sebuah sekolah atau sebuah kampus, di mana dalam sekolah itu ada kepala sekolah, dan tentunya tidak ada kata manajer, tidak ada jabatan dalam artian manajer di situ, atau maksudnya jabatan yang bernama manajer tidak ada di sekolah itu. Begitu juga di kampus, kita tidak mendengar, tidak pernah melihat ada seorang manajer, misalnya manajer kesiswaan atau kemahasiswaan, tidak pernah kita mendengar ada kata tersebut. Sehingga banyak di antara kita yang tidak menghubungkan atau seolah-olah berpendapat tidak ada hubungannya antara manajemen dengan kantor desa, misalnya dengan sekolah, dengan kampus, dan dengan kantor-kantor lain misalnya. Jadi saya kira pendapat itu perlu diluruskan. Oke, karena ternyata semua yang berhubungan dengan organisasi itu pasti berhubungan dengan manajemen. Oke, mungkin sebelumnya kita akan mencoba melihat secara dasar dulu bahwa sebenarnya ketika kita mencoba untuk mengurus waktu kita, misalnya mengatur waktu kita, mengatur jadwal kuliah, jadwal bekerja, jadwal main misalnya, atau kita mengatur teman-teman kita untuk berada atau untuk di sebuah kepanitiaan misalnya, atau kita mengatur keluarga kita bagi yang sudah berkeluarga, sebenarnya kita sudah melakukan tugas-tugas manajemen kayak seperti itu. Dan secara dasar sebenarnya kita bisa disebut dengan seorang manajer dalam artian sempit. Oke, jadi sebenarnya manajemen dalam artian itu mencakup keseluruhan, hampir semua lini kehidupan itu adalah sebuah manajemen sebenarnya. Ketika saya contohkan tadi, kita mengatur waktu kita, mengatur pekerjaan kita, mengatur rumah tangga kita misalnya yang sudah menikah, itu adalah lingkup dari manajemen. Namun yang akan kita bahas di sini adalah hubungan antara
manajemen dan organisasi. Tentunya kita tidak berbicara time management pribadi, tidak berbicara mengurus keuangan pribadi, tapi di sini kita akan berbicara tentang manajemen dan organisasi. Ya, saya kira itu pengantar dulu, dan kita coba sekarang masuk ke materi kita. Baik, dalam video ini kita akan mendiskusikan manajemen sebuah pengantar, dan kita saat ini berada pada bab pertama, yaitu manajemen. Dan pada bab ini kita akan bagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah definisi manajemen, yang kedua fungsi dan proses manajemen, yang ketiga adalah efisiensi dan efektivitas dalam manajemen, dan yang keempat adalah prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol, dan yang kelima adalah sarana dan sumber daya manajemen. Well, seperti yang saya sampaikan tadi di pengantar, bahwa sebenarnya semua kita itu memiliki tugas untuk memanage, yaitu mengelola sesuatu. Saya misalnya mengelola jadwal saya untuk mengajar, dan tentunya saya juga mengelola waktu saya untuk bekerja dan untuk keluarga, begitu. Saya kira kita semua demikian. Kita mengelola keuangan kita, atau mengatur keluarga kita, bagi yang sudah berkeluarga, dan yang mungkin yang sudah bekerja, mengatur atau mengelola karir. Dan semua itu, segala sesuatu yang kita atur itu adalah ruang lingkup manajemen. Tapi sayangnya banyak di antara kita itu tidak begitu sadar bahwa itu sebenarnya adalah tugas-tugas manajemen. Dan sebenarnya dengan melakukan tugas-tugas seperti itu tuh, kita bisa dikatakan dalam tanda kutip seorang manajer. Tentunya yang akan kita diskusikan kali ini bukan hal yang bersifat pengaturan pribadi seperti itu, tapi kita akan membahas atau mendiskusikan hubungan antara manajemen dan organisasi. Mungkin sedikit saya bahas di sini. Ketika kita berbicara tentang organisasi, itu bisa saja sebuah perusahaan, bisa saja sebuah kantor, bisa saja sebuah instansi, bisa saja sebuah sekolah atau kampus, begitu, dan lain-lain. Jadi manajemen ini sangat dibutuhkan, sangat berperan penting dalam sebuah organisasi atau kantor. Entah apakah kantor itu perusahaan besar, atau perusahaan kecil, atau perusahaan yang sudah lama berdiri, atau yang baru saja berdiri, tetap saja manajemen itu sangat diperlukan dalam organisasi itu. Nah, tentunya manajemen yang baik itu sangat penting bagi sebuah perusahaan, apalagi sebuah perusahaan ya, untuk starting bisnis, untuk memulai bisnis, kemudian ekspansi bisnis, mengembangkan bisnis, dan tentunya mempertahankan profit, mempertahankan bisnisnya ketika mungkin target-targetnya sudah tercapai. Dan sebaliknya tentunya ketika manajemen diterapkan dalam perusahaan, dalam kantor, dalam instansi, itu adalah sebuah manajemen yang buruk, katakan seperti itu, maka hal tersebut akan tentunya mengganggu operasional di perusahaan tersebut, mengganggu stabilitas perusahaan, dan bisa mengakibatkan bubarnya organisasi itu, atau untuk perusahaan bisa saja mengakibatkan kebangkrutan bagi sebuah perusahaan. Di sini kita mengambil contoh sebuah kasus. Kasus ini diambil dari beberapa tahun yang lalu, dan ini terjadi di PT Garuda Indonesia, di mana kinerja manajemen buruk, karyawan Garuda ancam mogok kerja. Dan ini diindikasikan bahwa kejadian ini, permasalahan ini muncul karena manajemen yang tidak baik ketika itu di perusahaan PT Garuda. Dan ada beberapa analisa yang mengatakan bahwa kejadian ini, masalah ini muncul karena atau
terjadi karena kegagalan dalam perubahan sistem penjadwalan. Jadi penanggung jawab dalam hal ini adalah Direktur Marketing dan Teknologi Informasi. Nah, kegagalan dalam perubahan sistem penjadwalan ini merupakan salah satu permasalahan manajemen. Oke, analisa berikutnya ada yang mengatakan bahwa jabatan Direktur Kargo dinilai tidak diperlukan. Kinerja direktur ini atau kinerja bagian kargo ini tidak mengalami peningkatan dan hanya membuang biaya organisasi. Ini juga adalah permasalahan manajemen. Kemudian, analisa juga mengatakan bahwa peningkatan pendapatan usaha tiket tidak mampu untuk mengimbangi beban atau biaya perusahaan. Ini juga adalah permasalahan manajemen. Dari 3 yang disampaikan ini, semua itu adalah berurusan dengan permasalahan manajemen, sehingga ketika manajemen tidak diterapkan dengan baik dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah instansi, dalam sebuah organisasi, maka hal yang seperti ini yang akan terjadi. Kemudian, sebenarnya apa itu manajemen? Baik, sebenarnya banyak sekali definisi tentang manajemen dan saya akan mengutip beberapa di antaranya saja. Manajemen itu melibatkan koordinasi dan pengawasan kegiatan atau pekerjaan orang lain. Kalau dalam organisasi atau dalam perusahaan, tentunya ini adalah orang lain di sini adalah karyawan atau staf. Untuk apa dikoordinasi, untuk apa diawasi, sehingga atau supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik, secara efektif dan efisien. Oke, inilah definisi general, definisi umum tentang manajemen, yaitu mengkoordinasikan, mengawasi siapa? Pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan orang lain tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan pekerjaan tersebut dapat terselesaikan secara efektif dan efisien. Nah, dalam hal mengkoordinasi atau mengawasi atau mengarahkan orang lain dalam pekerjaannya, ini merupakan ruang lingkup manajemen. Dan itu juga yang membedakan antara posisi orang yang memiliki jabatan dan posisi orang yang tidak memiliki jabatan. Yang membedakan posisi seorang sebagai seorang manajemen dan posisi seorang yang hanya sebagai karyawan biasa. Dan dalam ini disebutkan bahwa tugas mengkoordinasi dan mengawasi itu yang membedakan antara posisi manajerial, orang yang memiliki jabatan atau pimpinan, dan non-manajerial atau karyawan biasa yang tidak menduduki jabatan apapun dalam sebuah organisasi. Oke, definisi lain dari manajemen adalah penyelesaian suatu pekerjaan atau tugas melalui orang lain. Penyelesaian satu pekerjaan atau tugas melalui orang lain. Kita tidak bisa membayangkan misalnya sebuah kampus itu hanya dikerjakan oleh satu orang, tidak mungkin. Misalnya dia adalah seorang rektor, tidak mungkin rasanya rektor juga yang mengurus kampus, rektor juga yang mengajar, rektor juga yang mengurus peralatan, tidak mungkin. Maka diperlukan manajemen dalam sebuah organisasi karena memang tidak mungkin satu orang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Maka ditugaskanlah orang lain. Oke. Sehingga manajemen dalam adalah penyelesaian satu tugas, satu pekerjaan melalui orang lain. Dan dalam ini kita bahas tadi bahwa orang lain di sini adalah, kalau dalam perusahaan itu adalah karyawan atau staf. Oke, hampir sama dengan definisi di atas.
Robin dan Kotler menyatakan bahwa manajemen adalah mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan pekerjaan orang lain agar kegiatan pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan efektif. Oke.